Oke, sekarang bab ke 21. Babu la taqdil haidu as-salata. Bismillahirrahmanirrahim. Wa bihadzal isnad al-muttasil ila al-imam Abi Ismail al-Bukhari rahimahullahu ta'ala. Babun la taqdil haidu as-salata. Bab yang ke-21, yaitu bab tidak mengqadanya sholat seseorang yang haid. Seseorang yang haid tidak wajib mengqada sholat. Wa bihi ilaihi qala haddatsana Musa ibn Ismail qala haddatsana Hammam qala haddatsana Qatadah qala haddatsatni Mu'adz anna imra'atan qalat li Aisyah atujzi'u ihdana salatuha idza tahurat faqalat aharuriyatun anti kunna nahidu ma'an nabiyyi sallallahu alaihi wasallam fala ya'muruna bihi aw qalat fala naf'aluhu. Bab yang ke-21 ini dari seorang perempuan. Ini ada anna imra'atan qalat li Aisyah. Jadi ada seorang perempuan yang bertanya kepada Sayyidah Aisyah. Di sini di dalam kitab Fathul Bari Ibnu Hajar Al-Asqalani berpendapat bahwa imra'atun di situ yaitu Mu'adzah. Sebelumnya kan ada haddatsatni Mu'adzah. Jadi imra'atun di situ sebenarnya Mu'adzah sendiri. Mu'adzah itu siapa? Mu'adzah itu Mu'adzah bintu Abdillah Al-Adawiyah. Beliau termasuk dari kalangan ahli fikih pada masa tabi'in. Mu'adzah bin Abdillah bintu Abdillah Al-Adawiyah. Beliau bertanya kepada Sayyidah Aisyah di sini, atujzi'u ihdana salatuha idza tahurat. Nah ini Ibnu Hajar juga berpendapat bahwa ini kita bisa membaca dua. Jadi ada dua riwayat. Ada yang membaca atujzi'u, ada yang membaca at-tajzi. Nanti juga kalau kita baca atujzi'u ihdana, maka kita harus membaca sholatuha. Karena sholatuha nanti itu menjadi fa'il terhadap atujzi'u. Kalau kita membaca at-tajzi, maka bukan sholatuha tapi sholataha. Karena sholataha nanti menjadi maf'ul dari tajzi. Fa'ilnya nanti itu imro'ah atau ihdan. Yang pertama atujzi'u. Kalau kita baca atujzi'u, berarti itu artinya atujzi'u itu cukup. Apakah cukup? Ihdana salah satu dari kami, maksudnya perempuan, sholatuha sholatnya perempuan idza tahurat apabila suci. Kalau kita baca at-tajzi, maka artinya atakdi ihdana, apakah salah satu dari kita mengkodok sholatuha sholatnya idza tahurat apabila suci. Jadi ada seorang perempuan bertanya kepada Sayyidah Aisyah, Ummul Mukminin, Sayyidah Aisyah, kan kita haidnya sekarang, kalau kita suci nanti, sudah suci, sudah selesai masa haidnya, apakah kita harus mengkodok sholat kita kemarin?
Faqalat, Sayyidah Aisyah menjawab, aharuriyatun anti, apakah kamu ini termasuk dari golongan haruriyah? Haruriyah itu apa? Nah, di sini juga Ibnu Hajar berpendapat, mengomentari, mensyarahi bahwa haruriyah itu mansubun ila haruro. Ini dinisbatkan kepada haruro. Haruro itu apa? Haruro itu baldatun ala mailai minal Kufah. Jadi sebuah kota, ya, yang berjarak 2 mil dekat dengan kota Kufah yang ada di Irak. Nah, dan Haruriyah ini ya, juga merupakan ya man ya'taqidu madhhabal khawarij, orang yang meyakini ya madhhab khawarij. Nah, jadi termasuk dari sekte Haruriyah ini, termasuk dari sekte khawarij. Ya, aharuriyatun ya anti. Kenapa Sayyidah Aisyah kok aharuriyatun anti? Kamu emang termasuk golongan Haruriyah. Kenapa? Karena golongan Haruriyah ini termasuk dari sekte Khawarij. Karena Khawarij ini dia orang yang sangat ekstrim di dalam beragama. Makanya Sayyidah Aisyah menggunakan redaksi Haruriyah. Kok kamu nanya seperti itu? Ekstrim banget sih kamu. Aharuriyatun anti. Udah tahu Allah ini memberikan keringanan untuk orang yang haid ini tidak mengqodok sholatnya. Kok aku nanya lagi? Aharuriyatun anti. Ya, di sini kan ada kata a. A ini kan merupakan dari ya salah satu huruf istifham. Kata tanya. Ya, kata tanya. Aharuriyatun. Nah, ini termasuk dari istifham inkari. Istifham inkari ini ya merupakan suatu pertanyaan yang mana ini menafikan kata yang ada setelahnya. Berarti kalau aharuriyatun anti, kamu kan bukan orang Haruriyah. Ya, kamu kan bukan orang Haruriyah, enggak usah nanya-nanya seperti itu. Nah, kemudian Sayyidah Aisyah ya, kembali ya, melanjutkan jawabannya, kunna nahidu ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita pernah haid ya dulu bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita pernah haid ya di zaman Nabi, tapi fala ya'muru Nabi tidak memerintahkan kami untuk mengqodok sholat. Ketika Nabi masih hidup, ketika Nabi masih ada, lalu kita haid, Nabi sama sekali tidak pernah memerintahkan ya, perempuan-perempuannya, tidak pernah memerintahkan kaum muslimah, orang-orang muslim perempuan itu untuk mengqodok sholat bagi yang haid. Al-qala, sini juga ada syak ya, al-qala. Jadi atau Sayyidah Aisyah berkata, fala naf'aluhu, maka kita tidak melakukannya. Kita dulu haid pada zaman Nabi, tapi fala naf'aluhu, kita tidak melakukan qodok sholat. Nah, ini hadis yang pertama. Ya, ini sebenarnya hadisnya sudah ya, waktu itu sudah ya sering-sering kita ulang ya, bahwa ya seorang yang haid itu ya tidak wajib mengqodok sholat. Kenapa? Litikrar, karena sholat itu selalu berulang-ulang ya. Kalau seseorang yang haid ini diwajibkan, diperintahkan untuk mengqodok sholat, justru ini akan pasti memberatkan ya diri seseorang yang haid tersebut. Karena sholat ini satu hari aja ada berapa waktu? Satu hari ada 5 waktu ya, kalau haidnya seminggu tinggal dikalikan aja
Berapa waktu jadinya? 35 waktu. Biasanya orang yang itu ghalibuha ya, 1 minggu kali rokaat. ya, kali rokaat. Itu pasti sangat memberatkan seseorang yang haid. Nah, dan Allah tidak ingin ya menginginkan yang seperti ini. Nah, di dalam ayat suci Al-Quran banyak sekali Allah berfirman, yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah ini pasti selalu menghendaki, menginginkan kemudahan untuk hambanya. Ya, gak ingin Allah Subhanahu wa Ta'ala itu ingin memberatkan, membebani hambanya. Ya, ada di ayat lain, ya, ma ja'ala 'alaikum fid dini min haraj. Allah tidak menjadikan atas kalian di dalam agama ini suatu kesulitan, enggak ada. Ya, pasti kalau ada suatu kesulitan itu pasti Allah nanti akan memberikan keringanan, memberikan kemudahan. Nah, karena ayat-ayat ini banyak ya, yuridullahu bikumul yusra, terus ma ja'ala 'alaikum fid dini min haraj. Lalu nanti ada hadis Nabi lagi, inna dina yusrun. Dari hadis di dalam kitab Sahih Bukhari juga, inna dina yusrun. Sesungguhnya agama itu mudah. Ya, semua yang ada di dalam agama ini, ibadahnya semuanya ini mudah. Gak ada yang menyulitkan ya hambanya, gak ada yang menyulitkan penganutnya. Walan yushaddad dina ahadun illa waladahu. Dan tidak ada satupun seseorang yang mempersulit agama, ya, ya, illa waladahu, pasti ya, dia akan dikalahkan oleh agama itu, pasti dia akan tambah sulit. Nah, maka dari itu kita sudah diberikan kemudahan oleh agama, oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita ya nggak usah mempersulit diri, nggak usah mempersulit diri sendiri. Oke. Itu ya hadis yang pertama. Hadis yang selanjutnya ya, babun naumi ma'al haidi wahia fi thiyabiha. Bab ya, tidur bersama seseorang yang haid dan dia ya fi thiyabiha ya, menggunakan baju ya, haid tersebut. Wa bihi ilaihi qala haddatsana Sa'd bin Hafs qala haddatsana Syaiban an Yahya an Abi Salamah an Zainab ibnati Abi Salamah haddatsathu anna Umma Salamah qalat hittu wa ana ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam fil khamilati fansalaltu fa kharajtu minha fa akhadtu thiyaba haidati falabistuha faqala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anufisti qultu na'am fada'ani fa adkhalani ma'ahu fil khamilati qalat wa haddatsatni anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kana yuqabbiluha wa huwa sha'imun wa kuntu aghtasilu ana wan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam min ina'in wahidin minal janabati. Hadis yang selanjutnya ini dari ya Ummu Salamah, dari Ummu Salamah ya, bahwasanya dia berkata anna Ummu Salamah qalat hittu ana, dari ya Ummul Mukminin yakni Ummu Salamah, hittu ana ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam fil khamilati, saya haid ya, hittu saya haid, wa ana ma'an Nabi, dan saya bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam
fil khamilati dalam suatu atau sebuah selimut. Saya lagi tidur bersama Rasul dalam satu selimut, saya haid. Fansalaltu, maka saya keluar, saya keluar diam-diam. Fakharajtu minha, maka saya keluar dari selimut. Fa'akhadtu thiyaba haidati, maka aku mengambil baju haidku. Falabistuha, maka aku memakai baju haid. Faqala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepadaku, bersabda kepadaku, Anufisti. Nah, ini juga babnya sebenarnya sudah kita baca ya, paling pertama ya, man sammal haidi nifasa, ya, menamakan haid dengan nifas, waktu itu sudah ya. Anufisti, apakah kamu haid? Nah, ini menggunakan kata nifas, padahal yang dimaksud di sini haid. Anufisti, apakah kamu haid? Ummu Salamah, qultu na'am, maka aku menjawab, ya Rasul, saya haid. Fada'ani, maka Rasul memanggilku. Fa'adqalani ma'ahu fil khamilati, maka beliau memasukkan aku bersamanya fil khamilati, di dalam selimut. Udah, sini tidur lagi. Ya. Qalat, ya. Maka ini qalatnya itu Zainab ibnatu Abi Salamah. Zainab anaknya Abu Salamah. Ini anaknya sendiri. Ya. Wa haddatsatni, dan menceritakan kepadaku, siapa? Ummu Salamah menceritakan kepada Zainab ibnatu Abi Salamah, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kana yuqabbiluha, ada siapa Nabi yuqabbiluha, mencumbu ya, mencumbu Ummu Salamah. Wa huwa shaimun, dan Nabi dalam keadaan puasa. Wa kuntu aghtasilu ana wan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, dan saya ya, mandi bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam min ina'in wahidin, dari satu bejana, minal janabati, ya, dari junub atau karena junub, karena janabah. Nah, di hadis yang ya selanjutnya ini, ini kita ya bisa ya mengambil kesimpulan, bisa memetik ya hikmah ya, bahwasanya ya haid, ya bahwasanya haid ini ya, ini kita nggak perlu ya menjauhkan seorang yang haid sampai mengasingkannya, oh sama-sama haid, najis ya. Rasul aja ya bersama istrinya yang haid ini tidur dalam satu kasur, bahkan dalam satu selimut. Bahkan nanti ada hadis ya, hadis yang menceritakan bahwa ya ketika Rasul sholat, Rasul ini sholat di dekat istrinya yang lagi haid sholat ya. Bahkan ketika Rasul sujud, itu Rasul menyentuh baju dari istrinya yang sedang haid ini. Nah, kita nggak perlu melakukan apa yang ya dilakukan oleh orang-orang Yahudi dulu, sampai mengasingkan orang yang haid ya. Orang haid nggak boleh tidur bersama kita, orang haid nggak boleh ikut makan bersama kita, makannya nanti setelah kita baru makan ya, enggak ya. Kita boleh ya bergaul dengan seseorang, dengan istri kita, dengan orang tua kita yang haid. Bahkan seorang suami ini boleh tidur satu kasur dengan istrinya yang haid.
asalkan tahu batasannya. Kemudian di hadis yang setelahnya itu dijelaskan juga bahwa Rasul ketika itu mencumbu istrinya Ummu Salamah, padahal beliau dalam keadaan puasa. Ini menunjukkan bahwa mencium seorang istri ketika dalam keadaan puasa ini tidak membatalkan puasa. Kalau sekedar mencium doang. Karena yang diharapkan itu apa? Yang diharapkan itu al-mu'asyarah az-zawjiyah. Yang diharapkan itu berhubungannya. Sekedar mencium doang. Mencium doang enggak diharamkan. Oke, itu hadis yang ke-22. Kemudian hadis yang ke-23 juga redaksinya sama-sama dengan yang atas. Kita baca aja. Bab man ittakhadha thiyabal haidi siwa siyabit tuhri. Bab seseorang yang menjadikan baju haid selain baju sucinya. Ini mengkhususkan ini baju untuk haid, ini baju yang dia pakai ketika dia suci. Wa bihi ilai qala haddatsana Mu'adz bin Fadhalah qala haddatsana Hisham an Yahya an Abi Salamah an Zainab nati Abi Salamah an Ummi Salamah radhiyallahu anhu qalat baina ana ma'an nabiy sallallahu alaihi wasallam muttaji'atun fi khamilatin hittu fansalantu fa akhadtu thiyaba haidati faqala anufisti faqultu na'am fada'ani fadqaja'tu ma'ahu bil khamilati. Ini juga sama dari Ummu Salamah. Baina ana ma'an nabiy sallallahu alaihi wasallam muttaji'atun fi khamilatin. Ketika saya bersama Nabi Muhammad SAW berbaring di sebuah selimut, itu saya haid. Fansalaltu, maka aku keluar diam-diam. Fa'akhadtu thiyaba haidati, maka aku mengambil baju haidku. Faqala, maka Nabi bersabda, anufisti, apakah engkau haid? Faqultu na'am, ya Rasul. Pada ani maka beliau memanggilku, fattoja'tu ma'ahu, maka aku berbaring tidur bersamanya fil khamilati, dalam sebuah selimut. Ini sama kayak yang di atas. Kemudian selanjutnya babu syuhudil haidi al-idaini wa da'watal muslimina wa ya'tazilna al-musalla. Bab menyaksikannya seseorang haid al-idaini, sholat id wa da'watal muslimina, dan mendoakan orang-orang muslim, wa ya'tazilna al-musalla, wa ya'tazilna, dan menjauh orang-orang yang haid tadi menjauh al-musalla, dari tempat sholat. Jadi seseorang yang haid ini boleh ikut datang sholat id, ikut datang doang, nggak sholat, ikut datang. Kalau di lapangan berarti ikut, tapi dia agak belakang. Kalau di masjid jangan di masjidnya, di luarnya. Untuk apa? Untuk menyaksikan sholat id di sini, untuk mendoakan orang-orang muslim. Wa bihi ilai qala haddatsana Muhammadun wa ibnu Salam qala akhbarana Abdul Wahhab an Ayyub an Hafsah radhiyallahu anha qalat
kunna namna'u awatiqana an yakhrujna fil idain. Ya, hadis yang selanjutnya dari Ummul Mukminin, itu Sayyidah Hafsah bintu Umar, anaknya Sayyidina Umar. Beliau berkata, kunna namna'u, kita melarang awatiqana, ya, awatik itu jamak dari, ya, atiqah, artinya gadis-gadis. Kunna namna'u awatiqana, kita melarang gadis-gadis kita an yakhrujna fil idaini, untuk keluar pada sholat id. Faqadimati imra'atun fanazalat qasra bani khalaf. Fanazalat, maka turun atau sampai, ya, seorang faqadimat, maka datang, faqadimat imra'atun, seorang perempuan, fanazalat, maka dia turun atau tinggal, singgah, qasra bani khalafin, ya, qasra bani khalafin, ya, rumah, ya, penduduk Bani Khalaf. Fahaddasa, maka dia menceritakan an ukhtiha, ya, tentang saudara perempuannya. Wa kana zawju ukhtiha ghaza ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam sintai asyrata. Wa kana zawjuha, dan ada siapa suami, wa kana zawju ukhtiha, dan ada siapa suami saudara perempuannya. Ghaza ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam, berperang bersama Nabi, sintai asyrata, 12 kali. Jadi, ya, kata Hafsah, dulu kita itu melarang anak-anak perempuan, gadis-gadis yang sedang haid ini untuk keluar melaksanakan sholat id, sampai nanti ada seorang perempuan ini yang datang kemudian dia tinggal, ya, ke kampung Bani Khalaf, kemudian dia menceritakan, ya, tentang kisah seorang perempuan, yang mana seorang perempuan ini suaminya sudah ikut berperang bersama Nabi 12 kali. Sini, wa kanat ukhti ma'ahu fi sittin. Wa kanat, dan ada, ya, ukhti, siapa saudaraku, ma'ahu, bersama zaujin, bersama suaminya, fi sittin, ya, pada 6 tahun. Ya, saudara perempuan saya sudah bersama suaminya itu kurang lebih 6 tahun. Qalat, maka dia berkata, kunna nudawi al-kalma, ya, kita pernah mengobati orang-orang sakit dulu ketika zaman Rasul. Kunna nudawi al-kalma, kita mengobati orang-orang sakit. Al-kalma itu jamak dari, ya, kalim, jamu kalimin, artinya jari, ya. Wa naqumu alal mardo, dan kita mengurus orang-orang sakit, ya. Nudawi al-kalma, ngobatin orang yang terluka tadi. Wa naqumu alal mardo, dan mengurus orang sakit. Fasalat ukhti an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam, maka saudara perempuanku bertanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, a'ala ihdana ba'sun idza lam yakun laha jilbabun an la takhruja. A'ala ihdana, apakah atas salah satu dari kami, itu perempuan-perempuan, ba'sun, suatu dosa, idza lam yakun laha jilbabun, apabila tidak ada bagi perempuan-perempuan itu jilbabun, jilbab, an la takhruja, untuk tidak keluar. Rasul, dosa enggak sih
kalau ada seorang perempuan yang nggak keluar gara-gara dia nggak punya penutup, nggak punya jilbab, ya, gara-gara nggak punya jilbab dia jadi nggak keluar untuk melaksanakan sholat itu, dosa nggak sih? Qala, kemudian Rasul bersabda, litul bisha sahibatuha min jalbabiha. Kemudian Rasul menjawab, litul bisha sahibatuha, agar saudaranya, temannya itu memakaikannya, min jilbabiha, dari penutup kepalanya, dari jilbabnya. Kata Rasul, ya udah, saudaranya hendaknya ngasih pinjam dia jilbab, ngasih pinjam dia penutup kepala, ya. Wal tashhadil khaira wa da'watal muslimina, wal tashhadil khaira, dan hendaknya dia menyaksikan kebaikan, ya. Wa da'watal muslimina, dan mendoakan orang-orang muslim. Falamma qadimat Ummu Atiyah, maka ketika datang siapa Ummu Atiyah, sa'altuha, aku bertanya kepadanya, asami'tin Nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Sa'altuha, aku bertanya kepadanya, asami'tin Nabi, apakah engkau pernah mendengar Nabi, ya, mendengar Nabi bersabda seperti itu? Qalat, kemudian Ummu Atiyah menjawab, bi abi, na'am, demi bapakku, ya. Wa kanat la tadkuruhu illa qalat bi abi. Wa kanat, dan ada siapa Ummu Atiyah, la tadkuruhu, tidak menyebutkan, ya, illa kecuali qalat, dia berkata bi abi. Jadi Ummu Atiyah ketika ditanya seperti itu gak menyebutkan kecuali bi abi. Sami'tuhu yaqulu, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Ummu Atiyah bilang, sami'tuhu yaqul, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yakhrujul awadiku wa dawatul quduri. Yakhrujul awadiku, keluar siapa para gadis-gadis, wadawatul kuduri. Dawatul kudur ini kalau di sini disarahnya itu jamak dari jam'u khidri, ya, bikasri da, bikasriha, bikasril kha wa sukunid dal, khidri. Itu artinya apa? Sitrun, ya, penutup. Maksudnya zawatul kudur itu apa? Ya, perempuan yang, ya, disembunyikan, ya, yang dipingit. Karena di sini sitrun fi nahiyatil baiti, ya, penutup yang ada di rumah, di pojokan rumah. Awil awatiku zawatul kuduri. Di sini ada, ya, syaf juga dari perawi. Jadi al-awati, awil awatiku zawatul khuduri. Wal wiyadu, dan orang-orang yang haid. Kata Rasul, yakhrujul awatiku wa zawatul khuduri wal wiyadu. Gadis-gadis, ya, gadis yang sedang dipingit, ya, dan juga orang-orang yang haid ini yakhruju, keluar. Wal yashhadna al khairu, dan hendaknya mereka menyaksikan kebaikan, wa da'watal muslimina, dan mendoakan orang-orang, wa da'watal mu'minina, dan mendoakan orang-orang mukmin. Wa ya'tazilul quyadu al musalla. Wa ya'tazilu, dan menjauh siapa orang-orang yang haid al musalla, tempat sholat. Kata Rasul, semuanya keluar, gadis-gadis, ya, termasuk orang yang haid juga. Kata Rasul wajib, ya, silahkan keluar.
hukumnya nggak wajib keluar. Tapi orang yang haid boleh keluar, tapi harus menjauh dari tempat sholat. Qalat Hafsah, Sayyidah Hafsah berkata, faqultu al-huyyadu, apakah orang yang haid? Ya, faqalat, bukan ini. Faqalat alaysa tashhadu arafata wa kada wa kada. Maksudnya bukan Hafsah berarti. Ya, faqalat maka Ummu Atiyah berkata, alaysa tashhadu arafata, bukankah mereka orang-orang haid itu menyaksikan Arafah, ikut di padang Arafah, wa kada dan begini dan begini. Di sini kalau wa kada ya, ai wa Muzdalifah wa Mina wa ghairuhuma. Bukankah orang yang haid itu boleh berkumpul di Arafah, ikut ke Mina, Muzdalifah dan yang lain. Nah, di hadis yang ke 24 ini, 24, kita bisa mengambil kesimpulan ya, bahwa ya, seseorang yang haid ini memang dia ya dilarang untuk sholat, tapi tidak dilarang untuk ya mengingat, untuk berzikir kepada Allah. Dilarang untuk sholat, tapi tidak dilarang untuk melaksanakan ibadah-ibadah yang lainnya, termasuk ini keluar ketika waktu Id. Untuk apa? Untuk menyaksikan kebaikan. Untuk apa? Untuk mendoakan orang-orang muslim. Kan ini kan sedang waktu lebaran, seorang haid di rumah aja. Masa orang yang haid gak boleh ikut senang, ikut mengungkapkan kegembiraannya berkumpul bersama orang-orang muslim, orang-orang mukmin lainnya. Ya, bahkan di sini ya, di kitab ya karya As-Sawmi itu bahkan ya seorang yang haid ini ya, ini fihi jawazu syuhudi mawatinil khairi wa majalisil ilmi. Orang yang haid boleh ya menghadiri ya majlis-majlis ilmu, tempat-tempat kebaikan, majlis-majlis zikir. Bahkan ada ulama sekarang gak apa-apa orang yang haid itu kalau dia masuk masjid. Karena kenapa? Sekarang udah ada softtek. Ya, udah ada softtek. Ya, udah ya insya Allah aman, gak bakal bocor, gak bakal tembus. Ya, nggak apa-apa kalau ada seorang yang haid ini mau misalkan ikut kajian di masjid, ya masuk masjid nggak apa-apa. Tapi sekarang udah ada softtek. Kemudian, ini di hadis ini juga fi dalilun ala wujubi sholatil idaini lirijal. Kalau laki-laki ini selama dia mampu, dia bisa, dia wajib menghadiri sholat id. Amman nisa fa huwa 'alan nadbi, maka kalau perempuan dia hukumnya sunnah. Ya, kemudian di sini juga ya, di sini dalil argumen bahwa perempuan ini wajib menutup auratnya ketika dia keluar. Ya, di sini. Nah, di sini kan Rasul tadi bersabda litulbisha shahibatuha min jalbabiha.
Rasul gimana kalau perempuan nggak punya penutup, nggak punya jilbab, ya, terus dia nggak keluar, atau dia boleh keluar tapi nggak pakai penutup. Kata Rasul, litul bisha sohibatuha, temennya, saudaranya, kakaknya, adiknya hendaknya memakaikan dia jilbab, ngasih pinjam jilbab, ngasih pinjam penutup kepala. Oke, itu hadis yang ke 20, hadis yang ke 24. Oke, mungkin ya, babu idza hadat fi syahrin talata hiyadin wallahu a'lam bis-shawab. Selanjutnya insyaallah masih ada beberapa bab lagi nih. Ya, 5, 6, 7, 8. Sedikit lagi kita pindah ke kitab tayammum. Oke, kurang lebihnya mohon maaf ya, yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, dan salah itu berasal dari kebodohan ya, Al-Fatih sendiri. Allahumma muwaffiq ila ma yuhibbu wa yarda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.